Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh, guru SD Negeri 1, calon guru gerak atas 10 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek psikologi akademik bersama rekan saya, Bapak Sutibno. Selamat pagi Pak Sutibno. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Pak Sutibno, saya akan melakukan observasi akademik di kelas Bapak. Tapi sebelumnya saya itu akan melakukan pra-observasi. Saya bersama Pak Sutibno akan melakukan obrolan-obrolan santai terkait dengan persiapan yang sudah Bapak Sutibno siapkan di dalam observasi nanti. Tujuan dari kegiatan itu Pak, kita hanya berbagi praktek baik, berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik agar pembelajaran lebih baik dan berpihak kepada peserta didik. Baik Bapak Sutibno, pada waktu nanti saya observasi materi apa yang akan Bapak sampaikan di dalam pembelajaran. Dari nanti yang akan saya sampaikan sesuai dengan rancangan apapun modul ajar yang sudah saya rencanakan tentang sifatnya. Di Pak Sutibno nanti akan mengajarkan tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu apa yang akan dicapai oleh Pak Sutibno di dalam praktek observasi nanti. Yaitu saya melakukan dengan cara melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan tentang masalah sifat-sifat cahaya di komputer. Jadi Pak Sutibno nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok. Iya. Itu Pak Sutibno. Kemudian untuk area pengembangan apa yang akan Pak Sutibno kembangkan di dalam pembelajaran yang akan diobservasi. Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan nanti murid akan paham tentang sifat-sifat cahaya, dan di keterampilan murid berkolaborasi dalam berdiskusi kelompok tentang sifat-sifat cahaya dan menghubungkan sifat-sifat cahaya dengan fenomena alam seperti pelangi, cermin, dan lain sebagainya. Jadi pengembangannya Pak Sutibno yang akan dikembangkan itu pengetahuan dan keterampilan, di mana Pak Sutibno menginginkan anak-anak itu paham tentang sifat-sifat cahaya dan menghubungkan dengan peristiwa alam seperti pelangi dan sebagainya, seperti itu Pak ya. Kemudian untuk mendukung tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai, media dan sumber belajar apa yang sudah Pak Sutibno siapkan? Ya, salah satunya itu adalah materi dan sumber bahan ajar, yaitu buku guru dan juga buku siswa IPAS kelas 5 tahun 2021. Yang kedua itu juga buku bacaan yang relevan, artinya buku yang sesuai dan yang menunjang tentang materi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah lingkungan sekitar yang juga ada kaitannya dengan materi tersebut. Yang kedua itu adalah media, gambar yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Artinya dengan adanya gambar tersebut bisa mendukung anak itu lebih mengerti tentang pelajaran yang memang akan saya pelajari. Percobaan cahaya satu adalah percobaan dengan model cahaya merambat lurus. Itu juga salah satu alat yang saya pakai adalah senter itu Pak, senter, terus kertas karton yang berlipat. Sehingga dengan desain alat peraga yang seperti itu sangat mengarah tentang percobaan yang bersifat cahaya itu merambat lurus. Terus yang kedua, percobaan pemantulan cahaya. Jadi alat peraga yang saya pakai itu Pak adalah senter dan juga cermin. Karena itu memang satu bentuk alat peraga yang memang sangat pas di percobaan bahwasanya cahaya itu dapat dipantulkan atau dapat memantulkan. Terus yang ketiga itu adalah percobaan perhiasan cahaya. Jadi di dalam percobaan tersebut alat peraga yang saya pakai itu adalah jelas
murni yang diisi dengan air dan juga pensil. Itu Pak, kalau pensil itu dicelurkan ke air itu kelihatannya tidak pas sama persis dengan yang memang pensil di awal sebelumnya itu tidak ditaruh di celupkan air. Terus percobaan penguraian cahaya prisma kaca yang saya pakai prisma kaca dan senter. Terus yang kelima, percobaan saya menembus benda bening, kaca bening. Satu yang juga saya pakai itu adalah kaca yang bening dan juga senter. Jadi memang senter itu saya dijadikan sebagai alat utama dalam mengurai tentang percobaan macam-macam uraian tentang masalah sifat-sifat saya. Yang selanjutnya adalah percobaan ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan senter. Jadi cahaya tersebut kalau dihalangi memang beda dengan yang sebelumnya. Itu Pak, menurut saya tentang alat peraga dan sumber-sumber lainnya yang mendukung di praktek tentang pemahaman sifat-sifat cahaya. Sudah sangat lengkap sekali ya Pak Ibu. Jadi media dan juga bahan ajar yang sudah Bapak siapkan itu sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai di dalam tujuan pembelajaran Bapak. Kemudian menurut Bapak materi yang siswa itu yang agak sulit yang dikerjakan Bapak itu tentang apa? Kalau yang percobaan yang saya alami itu bukan mungkin yang saya rasa itu siswa itu 90% paham. Adapun hal-hal yang memang menjadi kemungkinan menjadi kendala bagi siswa itu adalah memahami tentang cahaya dan diuraikan menjadi warna pelangi. Itu yang memang sedikit siswa itu tidak sama persis dengan kemampuan tersebut. Jadi kemungkinan yang akan siswa merasa kesulitan itu tentang sifat-sifat cahaya menjadi pelangi itu Pak ya. Kemudian itu metode dan strategi yang akan digunakan Pak Wisnu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Wisnu itu menggunakan metode dan strategi apa? Sementara yang saya pakai adalah metode pembelajaran yaitu dengan diskusi kelompok. Itu sangat banyak memicu siswa untuk memahami dan sangat memicu siswa untuk bisa berinteraksi tentang pelajaran yang disampaikan, yaitu dengan ceramah dan juga penugasan. Yang kedua, strateginya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensi, karena memang pembelajaran berdiferensi itu sangat mengarah pada peserta didik sesuai dengan minatnya. Proses sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan melakukan pembelajaran sosial emosional itu yang saya pakai. Jadi sudah sangat komplit sekali Bapak sudah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan kompetensi sosial emosional. Seperti itu Pak ya. Yeah. Kemudian untuk jadwalnya itu observasi itu kira-kira kapan Bapak Wisnu siap di observasi? Insya Allah hari Kamis kalau Bapak tidak berhalangan jam pertama dan jam 10. Baik Pak Wisnu, jadi nanti saya pada hari Kamis jam 1-2 saya akan langsung datang di kelas Bapak untuk melakukan observasi. Saya akan mencatat langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Wisnu itu sebagai referensi saya Bapak untuk melakukan pasca observasi nanti. Mungkin itu Bapak Wisnu obrolan singkat kita tentang pra-observasi. Kita berjumpa kembali nanti pada waktu observasi. Terima kasih Bapak Wisnu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya terima kasih kembali. Wassalamualaikum.
kalian dapat dari pertama sampai terakhir kita belajar tentang apa? Bahwasanya sifat-sifat cahaya itu adalah satu, dapat merambat lurus, kedua cahaya dapat dipantulkan, terus ketiga cahaya dapat menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dihias. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan supervisi akademik saya program guru penggerak Angkatan 10. Kali ini saya ditemani oleh Pak Tikno, guru yang sudah observasi, dan juga Bapak Haji sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Baik, Pak Tikno akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar observasi yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah untuk merefleksi atau mengevaluasi jalannya observasi yang sudah saya lakukan kepada Bapak Tikno. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Tikno, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan? baik Pak, alhamdulillah saya merasa senang karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, dan dengan cara pembelajaran tersebut saya pakai cara metode berdiferensi, sehingga cara tersebut memang sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh peserta didik, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan dengan adanya kompetensi sosial, emosional yang semuanya sudah saya lakukan. Jadi Pak Tikno itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran kompetensi sosial emosional. Itu ya Pak ya? Baik Pak. Nah, kemudian apakah dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan urutan yang Bapak rencanakan? Baik Pak, menurut saya sendiri tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan memang sudah saya sesuaikan dengan modul ajar ataupun RDP yang sudah saya buat, dan mungkin juga di dalamnya terdapat hal-hal yang memang tidak maksimal. Jadi rencana yang sudah direncanakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam modul ajar, seperti itu ya. Baik Pak, iya Pak. Kemudian Bapak bisa menjelaskan hal-hal yang menurut Bapak itu dirasakan memuaskan selama melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak, hal-hal yang sangat saya rasakan tentang masalah kepuasan dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu sehingga dapat bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga hasilnya dari anak-anak saya lihat 90% sangat memuaskan, terutama tentang masalah soal yang saya berikan, baik dengan proses tanya jawab ataupun dengan model soal LKPD ataupun lembar kerja yang diberikan kepada peserta didik. Jadi pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya, sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak siapkan. Kemudian menurut Bapak bagaimana dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan? Saya pikir Pak, dalam tujuan pembelajaran yang saya rencanakan sudah tercapai. Salah satu contoh dengan apa model pertanyaan yang sudah saya berikan ataupun lembar-lembar lain yang sudah saya berikan kepada peserta didik, terutama tentang masalah sifat-sifat cahaya. Alhamdulillah anak-anak bisa menjawab dengan benar. Jadi semua murid sudah mencapai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran seperti itu Pak ya? Insya Allah. Kemudian apakah selama Pak Tikno melakukan pembelajaran itu ada yang merasa kesulitan selama melaksanakan pembelajaran? Adapun hal-hal yang memang
saya rasa dan saya lihat di dalam kelas, terutama hal-hal yang sedikit menjadi problem bagi saya, terutama dalam proses belajarnya anak. Karena mungkin keseharian ataupun juga di minggu selanjutnya anak-anak itu kan model belajarnya berbeda, kadang juga sendiri, kadang juga dengan kelompok. Dalam pembelajaran kelompok itu yang memang anak-anak menjadi kendala bagi saya, terutama ketidakfokusan dalam bekerja. Terutama masih banyak melihat kelompok-kelompok lain bisa dengan berjalan. Itulah hal-hal yang memang dapat saya rasakan. Di antaranya seperti itu. Jadi Pak Tikno itu menemukan sedikit permasalahan dalam pembelajaran karena anak-anak itu masih berjalan pada waktu pembelajaran termasuk dalam diskusi kelompok. Untuk mengatasi pembelajaran yang sudah Bapak Tikno lakukan, apa yang harus Bapak kira-kira lakukan supaya pembelajaran itu supaya efektif? Mungkin Pak, di antara salah satunya bisa dengan alat peraga yang saya pakai, bisa kurang menarik siswa, ataupun di salah satu materi, meskipun saya sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin, karena memang mereka itu kurang paham, sehingga alternatifnya murid itu salah satunya bisa dengan berjalan, dengan melihat sama kelompok lainnya, dan juga yang memang sangat dibutuhkan oleh saya, seandainya saya itu punya guru pendamping, itu mungkin lebih konsekuen dalam mengkondisikan tingkat perilaku anak di dalam kelas. Itu Pak salah satu solusinya yang saya lakukan. Jadi Pak Tikno itu memperkirakan permasalahan itu karena penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik atau alat peraga yang kurang menarik dan juga materi mungkin kurang maksimal di dalam penyampaiannya seperti itu Pak ya. Kemudian Bapak untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Tikno untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang sudah dilakukan? Saya akan berusaha untuk menggali lebih dalam lagi Pak, bagaimana pembelajaran berdiferensi yang sudah saya lakukan dan juga pembelajaran sosial, emosional, karena terus terang saja Pak, ini baru sekarang saya lakukan. Mungkin dengan banyak berlatih, mengembangkan pembelajaran berdiferensi akan membuat saya lebih memahami. Begitu juga dengan KSD yang seyogyanya akan lebih menyenangkan bagi siswa. Sementara itu. Jadi Pak Tikno itu akan berusaha semaksimal mungkin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran. Hingga nantinya mungkin akan pembelajaran itu lebih menarik sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak Tikno sedikit pertanyaan tentang observasi yang sudah dilakukan bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.